Halo teman-teman, jumpa lagi di video saya kali ini. Kali ini saya akan mengulas tentang alasan para penyandang disabilitas tidak butuh belas kasihan atau tidak suka perlakuan belas kasihan yang berlebihan dari orang lain. Pada dasarnya para penyandang disabilitas tidak butuh belas kasihan atau tidak suka belas kasihan yang berlebihan dari orang lain karena perlakuan itu akan membuat mereka kurang nyaman, bahkan tidak nyaman. Karena mereka berpikir bahwa ada masalah pada dirinya, ada yang tidak beres pada dirinya, yang seharusnya mereka penuh percaya diri, mereka merasa biasa-biasa saja, tapi mereka terganggu dengan perlakuan yang diterima itu. Sebagai akibatnya atau sebagai efeknya, psikologis mereka akan terganggu. Bahkan itu bisa membunuh karakter dan masa depannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti belas kasih adalah rasa kasih karena iba, atau dalam artian perasaan kasihan yang timbul dari dalam hati karena iba melihat orang lain yang menderita. Apabila seseorang iba terhadap orang lain yang dianggap menderita, apa yang mereka akan lakukan? Tentu hatinya akan terdorong untuk datang memberi penguatan. Misal, yang sabarnya semua akan indah pada waktunya, atau yang sabarnya Tuhan memberi cobaan atau ujian pada hambanya sudah sesuai pada porsinya, dan lain-lain. Atau ada juga yang memberi materi seadanya, ada yang memberi benda, tujuannya untuk menghibur atau memang dari dorongan hati nurani. Itu adalah hal yang wajar. Tapi tidak Anda tahu bahwa tindakan belas kasihan itu, apalagi diterima terus-menerus, akan merusak psikologisnya. Kenapa? Karena dia akan selalu mengingat bahwa dia berbeda dengan yang lain. Dia bisa jadi akan merasa rendah diri karena melihat perlakuan orang yang berbelas kasihan kepadanya. Akhirnya berpengaruh pada karakternya. Yang seharusnya ceria jadi pendiam karena menyadari keadaan yang berbeda. Atau bisa jadi pemalu karena minder. Ini menunjukkan bahwa perlakuan itu keliru. Bukan yang seperti itu mereka butuhkan. Perlakuan orang tua juga sangat berpengaruh dan bisa jadi paling berbahaya. Seperti apa belas kasihan yang umumnya mereka berikan? Karena kasihan kepada anaknya yang disabilitas, maka seorang tua kadang tidak tega mengizinkan atau membiarkan anaknya untuk beraktivitas atau bekerja. Misal mencuci piring, mencuci pakaian, atau membersihkan rumah.
Biasanya orang tua bilang kepada anaknya, jangan nak, nanti ibu yang kerjakan. Atau nanti saudaramu yang kerjakan, kamu istirahat saja, dan lain-lain. Nah guys, kenapa orang tua melarang? Karena mereka kasihan kepada anaknya yang disabilitas. Padahal perlakuan itu akan membuat sang disabilitas terkekang. Padahal mereka sangat ingin dan merasa sanggup melakukannya. Itu adalah contoh umum di rumah. Yang lebih lagi, kadang sang orang tua melarang anaknya beraktivitas di luar rumah. Misal, keluar untuk mencari teman bercerita, mencari teman bermain. Bisa timbul berbagai macam alasan. Misalkan nanti jatuhlah, nanti tersesat, dan lain-lain. Padahal sebenarnya mereka tidak bodoh. Mereka akan tahu menjaga diri jika diajari. Bahkan mereka bisa mengukur kemampuannya. Sehingga mereka bisa menjaga diri sendiri. Nah, itu ruang lingkup di dalam lingkungan keluarga. Yang paling berat bagi penyandang disabilitas adalah apabila mereka tidak diizinkan jauh dari orang tua. Misal, keluar untuk bersekolah, atau tinggal di asrama untuk mengikuti pendidikan, atau program-program dari pemerintah dalam waktu yang agak lama. Nah, larangan-larangan ini akan membuat masa depan mereka terbunuh. Ada juga para penyandang disabilitas yang jika beraktivitas di luar rumah, masyarakat akan kasihan dan iba dengan keadaan mereka, sehingga diperlakukan berbeda, misalkan diberi uang dan lain-lain. Nah, apa yang sering dialami para penyandang disabilitas? Mereka banyak yang menjadi korban belas kasihan. Paling pertama dari keluarga dan tetangga. Padahal dari kesemuanya itu, mereka sungguh tidak butuh. Mereka tidak butuh belas kasihan. Yang mereka butuhkan adalah pengakuan, yaitu diakui sebagai manusia yang bermartabat. Mereka ingin diperlakukan seperti manusia pada umumnya. Mereka ingin diperlakukan biasa-biasa saja. Mereka ingin diakui, bukan dikasihani. Mereka butuh kesetaraan. Mereka butuh kebebasan. Mereka butuh kesamaan hak. Mereka membutuhkan pemenuhan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Misalkan hak untuk bersekolah, hak untuk meraih cita-cita, hak untuk belajar keterampilan, dan hak untuk bebas mengekspresikan diri. Belas kasihan yang saya bahas dalam konteks ini adalah belas kasihan yang membuat para penyandang disabilitas kurang nyaman, sehingga efeknya bisa merusak psikologis, membunuh karakter dan masa depannya bagi mereka yang memang tidak membutuhkan itu. Tapi ada yang konteksnya lain lagi, yaitu bagaimana jika masyarakat menemukan penyandang disabilitas minta-minta di jalan dengan menggunakan pakaian compang-camping. Apakah bisa berbelas kasihan? Seperti yang saya katakan bahwa ini konteksnya lain. Siapapun kita,
pasti akan menaruh belas kasihan kepada mereka. Kenapa? Karena tujuan mereka di sana untuk dikasihani atau mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Ini konteksnya lain. Dan Anda bisa berbelas kasihan kepada mereka karena mereka mengharapkan itu. Akan tetapi, pada umumnya, para penyandang disabilitas tidak butuh dikasihani. Mereka ingin diperlakukan layaknya manusia pada umumnya. Mereka ingin dihargai. Mereka ingin dianggap sama seperti orang pada umumnya. Mereka butuh kebebasan. Mereka butuh kesetaraan dan kesempatan yang sama. Mereka juga punya cita-cita. Mereka juga ingin bebas berkreasi. Jadi, sahabat-sahabat, bagi Anda yang mungkin punya keluarga, punya tetangga, punya teman yang penyandang disabilitas, perlakukanlah mereka wajar seperti biasa. Jangan terlalu berbelas kasihan, karena akan membuat mereka kurang nyaman atau tidak nyaman. Demikian dulu ulasan saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.